Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Yang terhormat yaitu Dr. Wirmeka Putra dan Ibu Dr. Wira Lestari sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah akuntansi keperilakuan. Pada video kali ini saya akan bahas materi-materi yang berjudul yang pertama yaitu syarat-syarat pelaporan, yang kedua bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku, yang ketiga dampak dari persyaratan pelaporan, yang keempat penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Yang pertama yaitu ada syarat-syarat pelaporan. Kita harus mengetahui mengenal tentang apa itu persyaratan pelaporan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengkonsumsi sumber daya. Biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif diperlukan. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka pula rupa. Selanjutnya materi kedua yaitu bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Ada 6 poin mengapa persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Yaitu yang pertama ada antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan, karena orang pada umumnya bereaksi dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara-cara yang mereka yakin akan mengarah pada hasil yang mereka inginkan. Lalu yang kedua, poin yang kedua yaitu prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah. Tetapi masih ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan kemudian digunakan dalam cara-cara yang tidak dimaksudkan ketika pertama kali informasi tersebut diterima. Dalam kasus-kasus lain adalah jelas dari respon penerima atau kurangnya respon penerima bahwa mereka tidak menggunakan informasi yang dilaporkan seperti yang mereka katakan. Lalu ada poin ketiga yaitu insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dan kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, maka hati-hati si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima. Lalu yang poin keempat, penentuan waktu. Nah, penentuan waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Poin yang kelima itu strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Lalu yang poin yang terakhir yaitu pengaruh perhatian. Nah, dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Materi yang ketiga yaitu dampak dari persyaratan pelaporan. Nah, persyaratan pelaporan akan mempengaruhi perilaku di semua bidang, seperti yang pertama ada bidang akuntansi keuangan, yang kedua ada bidang akuntansi perpajakan, yang ketiga ada bidang akuntansi sosial, dan terakhir ada bidang akuntansi manajemen. Materi keempat yaitu penilaian dampak terhadap pengirim informasi.
Terdapat banyak cara untuk menilai dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Baiklah, itulah dari presentasi saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.